Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit menular demam kuning. Sebelum masuk pada materi, saya Radia Trasia sebagai moderator dan pemateri dengan teman kelompok saya Nurul Basira. Nah, materi pertama pengertian akan dibawakan oleh Nurul Basira. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kesempatan kalian beri kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demam kuning. Demam kuning atau yellow fever merupakan penyakit yang berbahaya. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini berisiko tinggi menimbulkan komplikasi serius seperti gagal ginjal dan koma. Pada sejumlah kasus, demam kuning bahkan bisa menyebabkan kematian. Next. Adapun penyebab dari demam kuning disebabkan oleh virus RNA beruntai tunggal yang termasuk dalam genus Elaphurus. Penularan melalui vektor terjadi melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi terutama Aedes atau Haemophilus. Primata bukan manusia dan manusia merupakan reservoir utama virus ini. Dengan penularan antroponetik dari manusia ke vektor ke manusia. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang gejala demam kuning. Jadi, gejala demam kuning muncul dalam tiga fase, yaitu fase inkubasi, akut, dan toksik. Nah, yang pertama yaitu fase inkubasi. Pada fase ini, virus yang masuk ke dalam tubuh belum menimbulkan tanda-tanda atau gejala. Fase inkubasi berlangsung selama 3-6 hari setelah terinfeksi. Yang kedua yaitu fase akut. Fase ini terjadi pada hari ketiga atau hari keempat setelah terinfeksi dan dapat berlangsung selama 3-4 hari. Pada fase ini, penderita demam kuning mulai merasakan gejala-gejala seperti demam, menggigil, pusing, nyeri otot, sakit kepala, kemerahan di mata, wajah atau lidah, silau terhadap cahaya, hilang nafsu makan, mual dan muntah, dan mudah lelah. Setelah fase akut berakhir, gejala-gejala tersebut akan menghilang. Sebagian besar orang sembuh dari demam kuning setelah fase ini. Namun sebanyak 15-25% penderita justru akan memasuki fase yang lebih serius dari demam kuning, yaitu fase toksik. Nah, di mana fase toksik yaitu gejala yang muncul saat fase akut akan kembali dirasakan oleh penderita setelah 24 jam tidak muncul. Gejala pada fase akut tersebut disertai dengan keluhan yang lebih serius, seperti kulit dan bagian putih mata menguning, pendarahan dari hidung, mulut, dan mata, muntah yang terkadang disertai darah, gangguan irama jantung, urin yang keluar sedikit, sakit perut, gagal ginjal, gagal hati, shock, gangguan otak meliputi delirium, kejang, hingga koma. Nah, selanjutnya adapun patofisiologi dari demam kuning. Nah, demam kuning awalnya disebabkan oleh arbovirus dari keluarga Flaviviridae, virus RNA beruntai tunggal yang positif. Nah, kemudian infeksi pada manusia dimulai setelah pengendapan partikel virus melalui kulit pada air liur antropoda yang terinfeksi. Nyamuk yang terlibat adalah Aedes simpsonii, Aedes africanus, dan Aedes aegypti di Afrika. Demam kuning seringkali parah, namun kasus yang lebih ringan dapat terjadi akibat infeksi sebelumnya oleh flavivirus lain. Setelah terinfeksi virus pertama-tama beraplikasi secara lokal, diikuti dengan transportasi ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik. Setelah infeksi limfatik sistem, virus mulai menyebar ke seluruh sistem organ, termasuk jantung, ginjal, kelenjar adrenal, dan parenkim hati. Viral load yang tinggi juga terdapat dalam darah. Massa, massa nekrotik atau badan badan konsilman muncul di sitoplasma hepatosit. Nah, ada perbedaan antara wabah penyakit di daerah pedesaan atau hutan dan di perkotaan. Wabah penyakit di kota-kota dan masyarakat non pribumi biasanya lebih serius.
Masa inkubasinya 3 sampai 6 hari setelah tertular. Virus dengan cepat menyebar ke berbagai organ dalam tubuh. Hati adalah organ terpenting yang terkena demam kuning. Ini menghasilkan penyakit kuning yang parah karena kerusakan hati. Ginjal juga mengalami perubahan patologis serupa dan dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Ketika saluran pencemaran bagian atas terlibat, asam lambung bercampur darah menghasilkan apa yang disebut muntahan hitam. Gambaran sistem saraf pusat meliputi edema cerebral dan pendarahan. Ensefalopati juga merupakan ciri umum demam kuning. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali ke Nurul Basira untuk melanjutkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan. Beberapa metode penanganan yang dapat dilakukan dokter untuk mengatasi gejala yaitu yang pertama memberikan oksigen tambahan, yang kedua menjaga tekanan darah tetap stabil dan infus cairan, yang ketiga melakukan prosedur prosedur transfusi darah bila terjadi anemia akibat pendarahan. Yang keempat yaitu menjalankan prosedur cuci darah jika mengalami gagal ginjal. Yang kelima itu memberikan obat demam dan peredaran nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Yang terakhir yaitu memberikan antibiotik atau pengobatan lain jika demam kuning disertai infeksi bakteri. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, itulah mungkin penjelasan dari kami tentang penyakit menular demam kuning. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.